Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan, tips mencari referensi online, dan cara menyitasi rujukan untuk meminimalkan plagiasi dalam penelitian. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah memasuki materi yang keempat, yakni berkaitan dengan praktik menyitasi rujukan dengan teknik parafrase. Seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa ada beberapa cara untuk melakukan sitasi pada rujukan. Cara-cara tersebut antara lain dengan menggunakan kutipan langsung, dengan teknik parafrase, dan yang ketiga dengan teknik meringkas atau summary. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung membahas berkaitan dengan ketiga teknik tersebut pada video kali ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang kutipan langsung atau direct quotation. Kutipan langsung di sini berarti kita mengutip dari sumber dengan cara kata per kata tanpa mengubah kata yang dikutip. Selanjutnya, untuk kutipan langsung itu terbagi menjadi dua, yakni satu short quotation yang terdiri dari kurang dari 40 kata, ditulis menggunakan tanda kutip, dan dimasukkan di badan paragraf. Yang kedua, ada kutipan yang disebut dengan block quotation. Ini terdiri dari lebih dari 40 kata, dituliskan dalam paragraf tersendiri tanpa tanda kutip, dan kemudian dituliskannya menjorok ke dalam dengan menggunakan spasi satu atau single spasi. Nah, untuk cara mensitasinya atau membuat sitasinya, menyebutkan sumber asli disertai dengan halaman, baik pada buku maupun artikel, dan disertai dengan nomor paragraf apabila itu kutipan yang diambil dari web. Kutipan langsung atau direct quotation ini digunakan untuk yang pertama memberikan definisi yang tepat. Jadi, definisi-definisi yang ditulis menggunakan kutipan langsung ini adalah definisi yang tepat. Kemudian, memberikan teori, hukum, regulasi, dan prinsip-prinsip tertentu. Biasanya untuk menuliskan terkait dengan regulasi atau undang-undang dari perpu tertentu seperti itu, ataupun teori-teori dari hukum itu menggunakan kutipan langsung. Yang selanjutnya, untuk mengatakan sesuatu tentang bahasa atau gaya penulis. Ya, jadi kutipan langsung ini bisa digunakan pada tentang bahasa atau tentang gaya penulisan. Yang selanjutnya, untuk kutipan langsung ini bisa memberikan bukti untuk mendukung argumen jika pernyataannya dianggap efektif dan kuat. Jadi untuk menguatkan argumen yang sudah kita tulis dalam karya ilmiah ataupun dalam penelitian kita bisa menggunakan kutipan langsung ini. Selanjutnya, kutipan langsung ini juga bisa digunakan untuk mengkritik atau menganalisis klaim tertentu. Nah, untuk kutipan langsung ini ada beberapa langkah atau cara untuk sitasinya, Bapak Ibu. Yang pertama di sini untuk sitasinya ada sitasi tanda kurung. Sitasi tanda kurung ini penulisannya yaitu nama penulis, kemudian tahun, dan halaman ditempatkan tepat setelah kutipan atau di akhir kalimat. Kemudian untuk sitasi narasi, ini nama penulis dan tahun ditempatkan pada narasi. Halaman ditempatkan tepat setelah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Jadi ada dua cara yang bisa digunakan untuk membuat sitasi kutipan langsung atau direct quotation. Kita akan melihat contohnya setelah slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, ini kita langsung masuk ke contoh kutipan langsung atau direct quotation. Yang pertama di sini kita membahas tentang contoh sitasi tanda kurung. Untuk sitasi tanda kurung sendiri itu
dibagi menjadi 2 juga ya tadi ya, yang short quotation atau kurang dari 4 baris dan juga block quotation atau lebih dari 4 baris. Untuk yang kurang dari 4 baris, di sini dicontohkan dengan kalimat istilah klausa dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Hal ini disampaikan atau dikemukakan oleh Alwi tahun 2000, halaman 39. Nah, untuk penulisan sitasinya itu sendiri bisa menggunakan cara yang seperti pertama itu tadi, yaitu dalam kurung ada Alwi, tahunnya yaitu 2000, H.39. H ini menunjukkan halaman. Atau bisa juga dengan menuliskan dalam kurung Alwi, 2000, titik 2, 39. Ini bergantung dari panduan penulisan karya ilmiah yang Bapak Ibu acu. Jadi untuk penulisannya bisa seperti pada contoh tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang kurang dari 4 baris itu biasanya dituliskan juga dengan ciri khas ditandai dengan adanya tanda petik 2, yaitu di dalam kutipannya itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang sitasi lebih dari 4 baris di sini dicontohkan para peneliti telah mempelajari bagaimana orang berbicara kepada diri mereka sendiri. Pidato batin adalah fenomena paradoks. Ini adalah pengalaman penting bagi kehidupan sehari-hari banyak orang, namun menghadirkan tantangan yang cukup besar untuk setiap upaya untuk mempelajarinya secara ilmiah. Namun demikian, berbagai metodologi dan pendekatan telah digabungkan untuk menjelaskan pengalaman subjektif dari ucapan batin dan dasar-dasar kognitif dan syarafnya. Hal ini dikemukakan oleh Alderson dan Vernihoek pada tahun 2015, halaman 957. Untuk yang ini, karena di sini itu lebih dari 4 baris ya Bapak Ibu ya, maka dari itu untuk yang kutipannya itu dituliskan menjorok ya Bapak Ibu, lebih menjorok, kemudian spasinya adalah spasi 1 atau single spasi. Nah, untuk yang kutipan lebih dari 4 baris tidak perlu diberi tanda petik 2. Selanjutnya, untuk kutipan langsung yang berupa sitasi narasi. Di sini, untuk yang sitasi narasi, sama juga terdiri dari kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Atau bisa juga menyebutkannya lebih dari 40 kata dan juga kurang dari 40 kata. Ini hanya soal definisi saja Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita mendengar ada yang kutipan langsung kurang dari 4 baris. Nah, ada juga yang menyebutkan kutipan langsung kurang dari 40 kata atau short quotation itu ya. Nah, di sini dicontohkan untuk yang sitasi narasi, ini sitasinya berada di dalam paragraf tersebut atau di narasinya. Jadi di sini menuliskannya, Masher, Berger, dan Peterson 2008 mendefinisikan pecahan adalah sebuah bilangan yang sampai dengan halaman 241 itu ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan kutipan langsung yang berada di dalam narasi. Nah, ini jumlahnya adalah 30 kata atau kurang dari 4 baris. Maka penulisannya juga sama ya. Penulisannya sama dan di sini untuk yang kutipan langsung narasi itu halamannya berada di akhir kutipan. Untuk nama dan juga tahunnya itu berada di depan atau di awal kalimat. Selanjutnya untuk yang lebih dari 4 baris, di situ ada contohnya bentuk kata-kata atau word, akan tetapi penelitian ini dikembangkan berdasarkan definisi word problem yang diberikan oleh Gir PKK tahun 2002. Kemudian untuk kutipannya
by word problem sampai ke bawah sampai halaman 271. Ini sama juga seperti yang kutipan citasi tanda kurung tadi. Karena jumlahnya lebih dari 4 baris, maka harus menjorok atau lebih menjorok dan menggunakan single spasi, juga tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke parafrase, Bapak Ibu. Parafrase itu berarti merumuskan ide orang lain dengan kata-kata Anda sendiri. Untuk memparafrasekan sebuah sumber, Anda harus menulis ulang sebuah bagian tanpa mengubah arti dari teks aslinya. Jadi, hampir sama dengan kutipan langsung tadi, kita juga mengambil rujukan dari referensi orang lain, akan tetapi di sini kita memparafrasekan kata-kata dari sumber tersebut ditulis ulang dengan kata-kata kita sendiri tanpa merubah arti atau makna dari teks aslinya. Hal ini tuh bertujuan untuk mengurangi adanya plagiasi tadi. Ciri-cirinya, teks ditulis ulang dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, makna teks tidak berubah. Untuk citasinya, menyebutkan sumber asli tanpa disertai halaman pada buku atau artikel atau nomor paragraf pada web. Ya, jadi untuk parafrase ini pada citasi atau penulisan sumbernya itu menyebutkan sumber asli tanpa disertai dengan halaman pada buku atau artikel, dan juga pada web itu tanpa disertai dengan nomor paragraf. Kita masuk ke 5 langkahnya dalam hal memparafrase rujukan atau sebelum kita memasuki ke contoh atau praktik bagaimana cara memparafrase sebuah citasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui 5 langkah untuk melakukan parafrase. 5 hal ini penting sekali untuk diketahui bersama, karena 5 hal ini yang nantinya akan menjadi jembatan kita untuk bisa melakukan teknik parafrase pada rujukan. Yang pertama, bacalah bagian yang akan Anda kutip beberapa kali untuk memahami artinya secara menyeluruh. Jadi saya ulangi di beberapa kalinya ya. Jadi untuk dibaca bagian yang akan Anda kutip beberapa kali untuk memahami artinya secara menyeluruh. Yang kedua, catat konsep-konsep kunci yang menjadi fokus dari bagian yang akan Anda parafrase. Jadi yang kira-kiranya nanti akan diparafrase, sebaiknya dicatat konsep-konsep kuncinya yang menjadi fokus dari parafrase tersebut, agar nantinya ketika kita melakukan parafrase akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, tulis kembali bagian yang telah dibaca dengan kalimat-kalimat Anda tanpa melihat tulisan aslinya. Jadi kita tuliskan kembali bagian yang telah kita baca, yang sudah kita pahami bersama, kemudian menuliskannya dengan kalimat-kalimat kita sendiri tanpa melihat tulisan aslinya. Hal ini bertujuan agar nantinya kita bisa menghilangkan kemiripan. Jadi mirip tapi tidak sama persis seperti itu. Yang keempat, bandingkan teks parafrase Anda dengan teks asli. Sesuaikan jika masih ada frase yang terlalu mirip. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita melakukan parafrase, kita bandingkan dengan teks asli. Kita sesuaikan mana yang masih terlalu mirip. Karena kalau tingkat kemiripannya semakin besar, maka tingkat plagiasmenya atau plagiasinya itu juga akan semakin besar. Untuk yang kelima, jangan lupa untuk mengutip sumber atau citasinya. Nah, untuk contohnya, contoh dari teknik memparafrase, bagaimana? Akan kita simak bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita bisa memulai atau menggunakan dengan teknik memulai pada titik yang berbeda. Maksudnya memulai pada titik yang berbeda itu apa? Jadi di sini ada kutipan asli dan kutipan versi parafrase.
Pada kutipan asli kita baca terlebih dahulu. Ketika berkeliling saat siswa bekerja berpasangan atau kelompok, guru sering datang di tengah-tengah suatu kegiatan. Mereka menjadi terlalu sering langsung meminta anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Melakukan hal itu mungkin tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat menyebabkan guru kehilangan saat-saat yang tepat untuk penilaian. Mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu biasanya lebih membantu, baik untuk mengetahui bagaimana siswa berpikir maupun untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Ini diungkapkan oleh Storygard, Ham dan Fussnot tahun 2010. Ya, jadi kalau untuk kutip parafrase ini kita tidak memerlukan halaman. Nah, di sini saya membuat atau menebalkan beberapa titik ya, beberapa titik pada paragraf ini karena saya ingin membuat parafrase dengan memulai pada titik yang berbeda. Ya, ketika di sini di kalimat pertama ketika berkeliling saat siswa bekerja berpasangan, di sini saya ubah menjadi ketika siswa bekerja dalam kelompok. Hampir sama kan Bapak Ibu semuanya? Jadi ketika berkeliling saat siswa bekerja berpasangan atau kelompok, di sini saya memulai dengan ketika siswa bekerja dalam kelompok. Kemudian saya melanjutkan dengan guru menemukan momen yang tepat untuk melakukan penilaian. Nah, di sini saya menyambungkan di bagian ini ya, saat-saat yang tepat untuk penilaian. Jadi letak titiknya itu berbeda untuk saya memulai pada versi parafrasenya. Tapi ini tetap tidak menghilangkan arti atau makna dari kutipan asli. Kita baca bersama. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, guru menemukan momen yang tepat untuk melakukan penilaian. Menjadi pendengar yang baik akan membantu dalam memahami bagaimana siswa berpikir dan mengobservasi bagaimana mereka berhubungan. Akan tetapi, guru sering berkeliling saat siswa sedang bekerja kelompok dan muncul di tengah-tengah suatu aktivitas. Hal ini menjadi gangguan karena biasanya anak-anak langsung diminta menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan. Gangguan ini selain memengaruhi aktivitas siswa, juga menyebabkan guru kehilangan momen penilaian. Ya, ini maknanya sama dengan yang kutipan aslinya, hanya saja saya memberikan sentuhan dengan cara memparafrasenya memulai pada titik yang berbeda. Di sini ya, kata-katanya juga saya buat berbeda atau kita parafrasekan tadi itu ya. Yang pertama Bapak Ibu dengan cara kita memulai pada titik yang berbeda. Itu. Untuk yang selanjutnya bagaimana langkahnya? Yang kedua, kita bisa menggunakan sinonim. Ya. Menggunakan sinonim ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada juga yang saya tebalkan sesuai dengan warnanya. Jika warna kuning, kegiatan ini berarti bersinonim dengan aktivitas. Kemudian saat-saat yang tepat ini hijau itu sama dengan momen. Ya. Kemudian mengamati sama dengan mengobservasi. Dan untuk yang terakhir berinteraksi sama dengan berhubungan. Jadi kita gunakan sinonim-sinonim atau persamaan makna kata agar didapatkan makna yang sama, namun perkataan atau kata-katanya itu berbeda. Inilah salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk memparafrase suatu rujukan atau referensi. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti ini langkah yang kedua yang bisa kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, tadi adalah langkah untuk memparafrase, yaitu langkah yang kedua menggunakan sinonim. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mencari persamaan makna kata dari kutipan asli sehingga di versi parafrase itu tidak mengubah makna atau arti dari kutipan asli. Dan itu juga tidak akan terbaca sebagai plagiasi atau plagiat. Untuk
langkah yang ketiga yaitu kita bisa dengan mengubah struktur kalimat, yaitu kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Di sini saya contohkan di kutipan asli, mereka menjadi terlalu sering langsung meminta anak-anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Di sini adalah kalimat aktif karena ada predikat meminta ya. Meminta ini kalau awalan biasanya itu menandakan sebagai kata kerja, berarti kata aktif atau kalimat aktif. Nah, diubah menjadi kalimat pasif di sini menjadi anak-anak langsung diminta menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi, dari meminta diubah menjadi diminta. Diminta ini merupakan kalimat pasif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga dengan menambahkan tadi itu ya, mengubah struktur kalimat dari aktif ke pasif ataupun sebaliknya dari pasif ke aktif. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu dengan memecah informasi. Membaca informasi ini bisa kita lakukan seperti yang dilakukan saya juga di sini ya, di kutipan asli. Melakukan hal itu mungkin tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat menyebabkan guru kehilangan saat-saat yang tepat untuk penilaian. Jadi yang mengganggu itu apa? Guru berkeliling ini ya Bapak Ibu ya, guru berkeliling ketika siswa sedang bekerja kelompok atau berpasangan tadi. Nah, di versi parafrase hal ini saya pecah informasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ya, momen yang tepat untuk melakukan penilaian. Nah, ini kan di sini ya, saat-saat yang tepat untuk penilaian. Kemudian hal ini menjadi gangguan. Nah, ini gangguan itu kan di sini ya, melakukan hal itu mungkin tidak hanya mengganggu. Itu kan informasinya jadi satu di situ tapi di sini terpecah. Kemudian gangguan ini selain memengaruhi aktivitas siswa juga menyebabkan guru kehilangan momen penilaian. Nah, ini ya, guru kehilangan saat-saat yang tepat untuk penilaian. Jadi satu kalimat saya pecah menjadi tiga bagian. Di kalimat yang pertama, selanjutnya di kalimat yang di sini ya, dan yang di kalimat terakhir. Begitu Bapak Ibu ya. Ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat parafrase atau memparafrase sebuah kutipan untuk kita jadikan rujukan dalam karya ilmiah atau penelitian yang kita lakukan. Yang selanjutnya itu ada cara yang ketiga, yaitu summary atau rangkuman. Rangkuman berarti memberikan gambaran singkat tentang ide utama dari tulisan orang lain dengan kata-kata Anda sendiri. Gitu. Kemudian untuk ciri-ciri dari summary atau rangkuman itu, yang pertama, teks ditulis ulang dengan kata-kata sendiri. Hampir sama dengan parafrase ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini lebih singkat atau tadi ditandai dengan gambaran singkat tentang ide utama. Yang kedua, rangkuman pasti atau harus lebih singkat dari sumber aslinya. Kalau parafrase tadi kan malah bisa lebih panjang dari sumber aslinya. Namun kalau rangkuman ini harus dan pasti lebih singkat dari sumber aslinya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengambil ide utama yang sama dari beberapa sumber atau penulis. Ya. Jadi seperti biasanya ada atau letaknya di penelitian relevan ketika kita membuat sebuah karya ilmiah ya. Biasanya kan kita juga menggunakan penelitian yang relevan. Di sini kita menuliskan summary atau rangkuman dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, begitu ya. Biasanya digunakan pada penelitian ketika membahas penelitian yang relevan. Untuk bagaimana langkah untuk membuat summary atau rangkumannya seperti apa? Di sini ya. Yang pertama, contohnya, beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan awal tentang pecahan dan prestasi matematika siswa di jenjang yang lebih tinggi. Ini menurut Booth and Newton tahun 2012, kemudian Ziegler DKK 2013, dan Bailey DKK 2014. Nah, ini juga biasa selain sebagai penelitian relevan, juga sebagai sintesis
Kalau biasanya kita membuat karya ilmiah itu pada kajian pustaka, saya juga ketika membuat sebuah karya ilmiah atau penelitian, biasanya ketika mendefinisikan sesuatu itu dari beberapa pakar, kemudian di bawahnya itu ada sintesisnya atau kesimpulannya. Nah, ini sama dengan ini ya, summary atau rangkuman ini. Di sini untuk menuliskan sitasinya, ini dituliskan sesuai dengan tahun yang paling lebih dulu ya. Jadi tahunnya di sini 2012 dulu, kemudian 2013, baru 2014. Jadi urutannya itu dari tahun yang lebih dulu baru ke tahun yang lebih muda, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk yang contoh ketika di penelitian yang relevan, contohnya ya, Ma tahun 1999 telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hanya 13 dari 23 orang guru USA yang berhasil menyelesaikan operasi 1/3/4 dibagi setengah. Selain itu, hanya 1 orang yang berhasil mengajukan masalah terkait operasi tersebut, tetapi hanya berupa kalimat yang merepresentasikan angka-angka yang diberikan, bukan soal cerita. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kelemahan guru dalam memahami konsep pembagian pecahan menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk mengajukan permasalahan atau word problem terkait dengan konsep tersebut. Nah, ini ya, ini itu merangkum dari permasalahan atau penelitian yang dilakukan oleh Ma tahun 1999. Nah, ini biasanya letaknya di penelitian yang relevan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk merangkumnya, yang dirangkum di sini apa saja? Di sini yang dirangkum tentunya hasil penelitiannya itu ya, kemudian kesimpulannya, begitu Bapak Ibu. Terus ada juga ya sebagai tambahan, biasanya ketika kita menulis karya ilmiah ada juga kutipan itu yang menjadi atau kita mengutip dari sumber yang sekunder karena kita tidak bisa menemukan buku aslinya. Ya, bagaimana caranya ketika kita itu tidak bisa menemukan buku aslinya? Karena kalau penelitian-penelitian terdahulu itu biasanya belum dibuat hard copy-nya seperti itu. Jadi tidak ada PDF-nya. Jadi kita tidak bisa menemukan gitu ya. Kalau dulu lebih ke buku. Karena kalau sekarang ini kita kesusahan untuk menemukan buku misalnya, maka apa yang bisa kita lakukan? Jika tidak dapat menemukan sumber pertama, penulis diperbolehkan untuk menggunakan kutipan dalam kutipan. Begitu ya. Seperti contohnya di sini. Konten matematika, gitu ya. Komponen terakhir yaitu konteks spesifik knowledge. Merupakan kumpulan pengetahuan unik tentang konteks, bla sampai sekian itu ya Bapak Ibu, yang diungkapkan oleh Frank and Venema tahun 1992, halaman 162, seperti dikutip oleh Gentruk tahun 2012. Nah, di sini ada kata seperti dikutip oleh, berarti ini saya menggunakan referensi dari Gentruk. Di dalam Gentruk itu ada referensi dari Frank and Venema. Maka dari itu, di sini karena saya tidak bisa menemukan bukunya langsung dari Frank and Venema, saya mengambil kutipan dari Gentruk. Nah, cara mengutipnya yaitu kutipan dalam kutipan tadi, yaitu seperti dikutip oleh Gentruk. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk tambahannya, kemudian ada lagi yang kedua mengutip dari sumber sekunder ya. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jika tidak dapat mengutip tadi itu ya, menemukan sumber pertama, bisa juga langkahnya bagaimana membuat citasinya atau kutipannya. Problem passing adalah suatu cara untuk menghasilkan masalah baru dari masalah atau situasi yang telah ada atau diberikan. Dalam kurung Dunker 1945 dalam ya, dengan menggunakan kata dalam, Isik, Ochal, dan Carr tahun 2012. Nah, seperti ini juga boleh. Kalau tadi itu menggunakan kata seperti dikutip oleh, yang ini menggunakan kata dalam. Bisa juga menuliskannya dengan cara menurut Dunker 1945, problem posing merupakan suatu cara untuk menghasilkan masalah baru dari masalah atau situasi yang telah ada atau diberikan dalam Isik, Ochal, dan Carr tahun 2012. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi penulisannya bisa melalui beberapa tipe atau beberapa cara. Ini untuk mengutip dari sumber sekunder ketika kita tidak bisa menemukan sumber yang pertama. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama terkait dengan menyusun sitasi dengan menggunakan teknik parafrase, tapi di sini saya bahas semua mulai dari teknik kutipan langsung sampai dengan summary. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan nantinya bisa dicoba. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.